Pace bene, masih di mea culpa. Kemarin kita sudah membahas ada krisis iman dan identitas. Krisis iman, saya tidak tahu apa yang harus kuimani. Allah yang mana? Allah yang bagaimana? Dan Allah yang di mana? Lalu kemudian ada krisis identitas. Iman dan identitas saling mendukung satu dengan yang lain. Kalau saya sudah tahu mengimani siapa, itu berujung atau tampak dalam identitas saya juga. Cara saya berada juga ditentukan oleh cara saya mengimani apa. You know what I mean? Kalau saya mengimani Allah yang penuh kasih, maka saya harus hidup dalam kasih, maka identitas itu kiranya muncul. Tetapi kadang ada yang terjadi yang kita sebut disintegritas. Kita tahu apa yang harus kita imani, tetapi kita tidak menunjukkannya dan kita tidak menjadikannya bagian dari identitas kita. Dan saya pikir inilah perjuangan terus-menerus menjadi seorang Kristen yang integral, yang utuh, serentak perkataan dan perbuatan sebisa mungkin kita buat selaras. Ada 4 bacaan dalam konteks bulan Kitab Suci Nasional ini sesuai dengan materi yang direkomendasikan oleh LBI yang menjadi materi pendalaman yang bisa kita pakai. Yang pertama, Allah adalah kasih. Saya pikir bagian ini ingin membantu kita untuk menegaskan apa yang kita imani. Sio qui credidi. Saya tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku percaya pada Allah. Dan Allah itu adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7-21. Maka kalau ada tindakan yang sepertinya melenceng dari Allah adalah kasih, kita bisa mengoreksi lagi tindakan itu. Entah itu kita lakukan kepada orang-orang terdekat kita atau orang lain melakukan itu kepada kita. Dalam perikop ini kita akan melihat bahwa Allah yang kita percaya adalah kasih. Dan kita adalah manusia yang dikasihinya. Allah adalah kasih dan karena kita adalah orang yang percaya kepadanya, kita pun mengasihi sesama. Kita mengasihi sesama karena pertama-tama Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Nah topik yang kedua adalah Yesus sebagai anak manusia. Matius 25 ayat 31-46. Injil Matius memakai kata anak manusia untuk merujuk kepada diri Kristus, Allah yang menjadi manusia. Dalam perikop ini kita akan melihat bahwa Yesus yang kita imani adalah anak manusia yang berkuasa atas kerajaan surga. Banyak orang meragukan kapasitas dan eksistensi Yesus sendiri. Banyak orang mengatakan, Yesus itu adalah tokoh mitis, mitis yang berasal dari kisah dongeng. Tetapi sejarah tercatat juga dalam kitab suci. Meskipun kitab suci bukan buku sejarah, tetapi ada nilai-nilai historis yang kita temukan di dalamnya. Maka kita bukan beriman pada sesuatu yang kosong, tetapi yang sungguh pernah hidup. Sebagai orang yang percaya kepadanya, kita akan melihat bagaimana bersikap sesuai dengan kehendaknya. Bersikap sesuai dengan kehendaknya. Imitatio Christi. Kristus memberikan teladan dan kita hendak mengimitasi tindakan itu dan menjadikan itu milik kita. Dan yang ketiga, orang berdosa yang dipercaya oleh Tuhan, kita sampai kepada identitas kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang terbatas tetapi serentak yang paling baik di antara semua ciptaan. Dalam perikop ini kita akan belajar dari Petrus. Bacaannya dari Lukas 5 ayat 1-11. Mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa. Mea culpa. Saya suka bagian ini. Tidak pantas untuk berdekatan dengan Tuhan. Kalau tolak ukurnya adalah kualitas diriku, siapalah aku ini? Kan begitu. Tetapi dikatakan di sini, justru Tuhan mengutus kita yang berdosa ini untuk mengajak sesama percaya kepada Tuhan. Kita perlu percaya karena kita butuh bantuan. Kalau ternyata kita sendiri sudah kuat, kita tidak butuh iman. Dan kalau kita sudah merasa sangat yakin akan hari depan dan membaca masa depan, tidak perlu kita beriman dan berharap. Karena kita belum tahu akan masa depan. Karena kita adalah makhluk yang vulnerable dan
yang tidak mapan dalam banyak hal. Karena itu kita tetap bergantung pada pemeliharaannya. Lalu yang keempat, persekutuan orang beriman. Gereja, komunio, komunitas. Kisah Rasul 2 ayat 37-47. Melalui perikop ini kita diajak untuk menyadari bahwa kita adalah orang yang telah dibaptis dan masuk dalam persekutuan orang yang percaya kepada Yesus. Kita akan melihat apa yang harus kita lakukan sebagai anggota persekutuan ini. Kita butuh orang-orang yang mau menegur kita dalam persekutuan, yang mengingatkan kita akan jalan kebenaran dan hidup. Kalau kita sendirian, kadang kita tidak tahu kemana harus melangkah. Toh kita butuh orang lain. Dan orang lain ini adalah orang yang seperjalanan dengan kita, yang memberikan kita arahan, rambu-rambu, sehingga kita yakin bahwa kita tetap berada di jalur yang tepat. Saya pikir ini materi yang bisa kita dalami satu demi satu. Kalau ada kesempatan di rumah kita untuk membaca-baca, kita dalami bersama di dalam keluarga. Allah adalah kasih dan Yesus adalah anak manusia, menegaskan apa yang harus kita imani sebagai seorang Kristen. Tentu butuh usaha ekstra dari pihak kita untuk terus mampu menginternalisasi ini. Lalu orang berdosa yang dipercaya oleh Tuhan, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper virginem. Angelos et santos, et vos fratras orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Ternyata kita adalah orang berdosa, karena itu kita membutuhkan bantuan orang lain. Kita membutuhkan doa-doa dari orang kudus dan para malaikat, dari doa Bunda Maria, supaya kita sampai kepada yang ilahi. Tetapi justru dalam kelemahan ini kita memiliki kekuatan, alasan untuk percaya kepada Tuhan. Bukan karena kita sudah sempurna. Dan yang keempat, persekutuan orang beriman. Persekutuan orang beriman, gereja itu sendiri. Itu bagian dari cara kita berada dan bagian dari adanya kita hidup dalam persekutuan. Sebuah video singkat dan kita coba lihat perikop ini sebagai bimbingan, panduan bagi kita untuk terus mendalami kekatolikan. Dan tak seorang pun pernah sungguh-sungguh tamat menjadi Katolik. Untuk sungguh-sungguh membawa semangat Kristus ke dunia yang lebih luas. Kristus, Yesus hidup pada tempus dan lokus yang ditentukan, yang tertentu. 2000 tahun lalu di Timur Tengah. Dan sekarang tugas kita adalah membawa ajaran serupa, spiritualitas yang serupa pada masa sekarang di mana kita berada. Pace e bene.